Anda kembali bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Indonesia dan China sepakat untuk melanjutkan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri usai Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pekan lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Indonesia dan China sepakat untuk melanjutkan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Hal tersebut disampaikan Menlu usai Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pekan lalu. Menlu mengatakan sejumlah hal disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, salah satunya terkait kerjasama ekonomi kedua negara dalam berbagai bidang. Kunjungan kehormatan tadi, Bapak Presiden menyampaikan 3 pesan. Yang pertama, Bapak Presiden menyampaikan pentingnya kedua negara meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Bapak Presiden menyoroti di bidang perdagangan misalnya, volume atau nilai terus meningkat dan kita melihat terus lebih seimbang. Jadi sudah sangat lebih seimbang dilihat dari perdagangan bilateral dua negara. Bapak Presiden juga mengharapkan terus dilakukannya pembukaan akses pasar produk Indonesia ke RRT termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia. Sebagaimana diketahui, kerjasama Indonesia dengan China telah berusia 74 tahun. Dalam perjalanannya, kedua negara telah mendapatkan manfaat satu sama lain, oleh karena itu besarannya harus terus ditingkatkan. China sendiri adalah salah satu mitra penting ekonomi Indonesia, di mana Beijing merupakan mitra dagang terbesar bagi Jakarta, dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar dolar Amerika Serikat. Di saat yang sama, China juga merupakan salah satu investor asing terbesar bagi Indonesia, dengan nilai investasi lebih dari 7,4 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2023 lalu. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, hari ini kita akan ulas terkait hubungan ekonomi antara Indonesia dan China. Di mana kinerja perdagangan Indonesia dengan China tercatat terus meningkat setiap tahunnya. Ya, jika dilihat dari ekspor, pemirsa, pada 2019 ekspor Indonesia ke China ini mencapai 27,96 miliar dolar, kemudian meningkat pada 2020 mencapai 31,78 miliar dolar, pada 2021 ini mencapai 53,7 miliar, 2022 65,8 miliar, dan di tahun 2023 di kisaran 60 miliar dolar Amerika Serikat. Di sisi lain saat ini China masuk 5 besar penanaman modal asing ke Indonesia, di mana dari tahun ke tahun dari 2019 nilai investasi mencapai 4,74 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun 2020 ini 4,84 miliar dolar, namun turun pada tahun 2021 lalu yakni mencapai 3,16 miliar dolar. Kemudian kembali meningkat pada 2022 di level 8,22 miliar dolar dan pada 2023 sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, terkait dengan hubungan antara Indonesia dan China, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan China akan semakin kuat ke depannya, sejalan dengan periode pemerintahan selanjutnya. Luhut pun yakin hubungan Indonesia-China akan semakin kuat dan stabil dengan mengedepankan prinsip saling percaya, menghormati, dan juga saling menguntungkan. Ya, menyambung hal itu pemirsa, Indonesia pun kembali mendorong China untuk kembali berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis Indonesia. Salah satunya yakni perpanjangan kereta cepat ke Surabaya. Dan untuk lebih jelas mengenai hal tersebut, berikut informasinya. Presiden Joko Widodo meminta China mengebut studi kelayakan kereta cepat dilanjutkan hingga ke Surabaya. Permintaan itu disampaikan saat Jokowi bertemu Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada 18 April lalu. Tak hanya kereta cepat, dalam konferensi pers Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga meminta China untuk melakukan kerjasama pembangunan di ibu kota negara Nusantara, khususnya di sektor transportasi. Hal lain masih di dalam bidang kerjasama ekonomi, Bapak Presiden mendorong kerjasama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi. Selain itu, Bapak Presiden bicara mengenai masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong China terkait implementasi proyek strategis di kawasan industri Kalimantan Utara, khususnya untuk investasi di bidang petrokimia. Sedangkan dari sisi perdagangan, Presiden mengharapkan agar pembukaan akses pasar produk Indonesia ke China diperluas, termasuk penyelesaian protokol untuk impor produk pertanian dan perikanan Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sebelumnya pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke China berterima kasih kepada China yang terus berkontribusi untuk kemajuan negara berkembang. Terima kasih terutama ia sampaikan terkait pelaksanaan program Belt and Road Initiative yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Ya, 1 dekade pelaksanaan dari Belt and Road Initiative atau BRI membuat Jokowi berharap sinergi dapat terus terjalin. Ia pun ingin pembangunan infrastruktur di tengah gejolak dunia masih bisa berlangsung dengan pendanaan dari Belt and Road Initiatives. Jokowi menegaskan pentingnya upaya bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar inisiatif BRI makin kuat dan berdampak. Ia lantas menyampaikan 3 poin utama demi keberlangsungan Belt and Road Initiatives. Pertama, sinergi yang memberikan ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah seperti Indonesia yang memiliki proyek nasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian disinergikan dengan Belt and Road Initiatives. Kemudian kedua, Jokowi berharap proyek BRI harus direncanakan dengan matang serta berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Ia juga mendorong pendanaan transparan, penyerapan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan produk dalam negeri. Ketika Presiden Jokowi ingin memastikan keberlanjutan proyek Belt and Road Initiative hingga jangka panjang. Harapannya ini bisa memperkokoh pondasi ekonomi negara mitra, bukan mempersulit kondisi keuangannya. Seperti kita ketahui pemirsa, China di bawah Presiden Xi Jinping ini melaksanakan program Belt and Road atau yang populer dikenal dengan sebutan Jalur Sutra Baru sejak 2013 lalu. Kebijakan ini meliputi pembangunan rel kereta, jalan, dan pelabuhan di seluruh dunia. Dan proyek itu didanai dengan dana pinjaman Beijing bernilai miliaran dolar di sejumlah negara. Namun di tengah perjalanan, Belt and Road ini dituduh oleh banyak kalangan sebagai jebakan utang China. Ya, selain proyek strategis, pemirsa, China juga tercatat sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Lantas seperti apa sebetulnya perkembangan perdagangan kedua negara? Berikut informasinya. Badan Pusat Statistik melaporkan Indonesia kembali surplus neraca dagang sebesar 0,87 miliar dolar pada Februari 2024. PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus terbesar, sedangkan penyumbang defisit terbesar adalah China. Dengan China, Indonesia mencatat defisit 1,86 miliar dolar, lebih besar daripada defisit Januari 2024 sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara dan 3 defisit terdalam antara lain dengan Tiongkok yang mencatat defisit sebesar 1,86 miliar US dollar, dengan Thailand defisitnya sebesar 0,55 miliar US dollar dan dengan Singapura sebesar 0,32 miliar US dollar. Defisit terdalam yang dialami dengan Tiongkok itu tercatat pada kelompok barang sebagai berikut. Pertama, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya. Berdasarkan data BPS, 3 negara penyumbang defisit terbesar bagi neraca dagang Indonesia pada Februari 2024 adalah China, Thailand, dan Singapura. Defisit terdalam dengan China tercatat pada beberapa kelompok barang, yakni pada kelompok mesin peralatan mekanis dan bagiannya atau HS84, serta mesin dan alat perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS85. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, ekonomi China tumbuh lebih kuat dari perkiraan di awal tahun 2024. Kinerja tersebut ditopang oleh aktivitas pabrik yang kuat. Biro Statistik Nasional melaporkan produk domestik Bruno China ini tumbuh 5,3% pada kuartal 1 2024. Angka tersebut pun lebih tinggi dari perkiraan awal di level 4,6%. Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang ada di level 5,2%. Bulan sebelumnya survei resmi menunjukkan indeks manajer pembelian manufaktur China ini mengalami peningkatan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir. PMI manufaktur juga mencapai angka terkuatnya dalam lebih dari setahun. Hal ini didorong oleh permintaan luar negeri yang meningkat dan sebagai catatan China telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5% di tahun 2024.
Ya, pemirsa, seiring dengan eratnya hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan China, jika perekonomian China lesu, maka dikhawatirkan akan berdampak pada investasi dan juga perdagangan kedua negara. Ekonom Yusuf Randy Manilat menganalisa jika ekonomi China melambat, yang tercermin dari konsumsinya yang menurun, maka akan juga menurunkan tingkat impor dari negara-negara mitra. Ia khawatir penurunan konsumsi ini dapat berdampak luas pada pelemahan perekonomian global, mengingat kontribusi impor China terhadap perdagangan global sebelum pandemi yang mencapai 10,8%. Dampak pelemahan ekonomi China juga tentunya akan berdampak pada Indonesia. Sebab ketika perekonomian dunia melambat, maka akan berdampak pada harga komoditas yang turun. Dan kondisi ini pun bisa mempengaruhi proyeksi ataupun kinerja ekspor Indonesia di sepanjang tahun 2024. Untuk itu, ekonom menyarankan agar pemerintah melakukan mitigasi dampak tidak langsung yang bisa ditimbulkan dari perlambatan ekonomi China, di mana salah satunya dengan cara mencari potensi pasar baru ke negara-negara lainnya.